kondisi politik yang pasti akan sangat sebut aja sangat berbahaya sebenarnya, karena ini menyangkut Sehari setelah pulang dari Mesir menghadiri KTT D8, Presiden Prabowo dihadapkan dengan masalah sekaligus tantangan baru, yakni penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Padahal sebelum berangkat ke Kairo, Mesir, Presiden Prabowo mengaku akan mampir di Malaysia sepulang dari Mesir. Ternyata dia batal mampir. Kata PM Malaysia, alasan pembatalan itu karena Presiden Prabowo yang kini berusia 73 tahun sakit demam. Informasi ini disampaikan oleh Anwar Ibrahim melalui akun X miliknya @AnwarIbrahim, Senin 23 Desember 2024. Anwar bilang, sejatinya ia sudah berada di Langkawi untuk menghadiri pertemuan tersebut. Saya dan keluarga sudah di Pulau Langkawi bagi menerima kunjungan sahabat Presiden Prabowo Subianto hari ini, kata Anwar melalui akun X miliknya. Namun malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari karena demam, demikian tulis Anwar. Anehnya, informasi yang disampaikan oleh PM Malaysia itu malah dibantah oleh Seskap Mayor Teddy Indrawijaya. Ia membantah Presiden Prabowo sedang sakit. Alasan pembatalan, kata Mayor Teddy, karena Prabowo ada acara mendesak di Jakarta. Teddy memastikan Prabowo dalam keadaan sehat dan langsung memimpin rapat begitu tiba di Jakarta untuk membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Rapat terbatas itu dilakukan di ruang tunggu Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Di sana hadir Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Meski terkesan simpang siur, namun menariknya pembatalan lawatan Prabowo ke Malaysia itu bertepatan dengan kabar duka bagi PDIP, di mana Sekjen Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Apakah Pak Prabowo sudah tahu kalau keesokan harinya Hasto ditetapkan tersangka sehingga ia batal ke Malaysia untuk menjaga situasi di dalam negeri? Ini tentu masih mengandai-andai, tapi yang jelas kasus Hasto diprediksi oleh banyak pihak bakal mengguncang dinamika politik tanah air. Pasalnya, PDIP sendiri sudah memprediksi kejadian bahkan jauh sebelum penetapan Hasto tersangka. Megawati bahkan berjanji akan mendatangi KPK jika sekjen mereka ditangkap. Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku dinilai syarat akan pemerasan politik. Sangkaan itu disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung yang juga menyebut kalau masih ada peran Presiden RI ke-7 Jokowi dalam penetapan tersangka Hasto oleh KPK tersebut. Ya, dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa? 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi tugas partai PDIP, dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh. Kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Rocky juga menyebutkan kalau status tersangka itu imbas dari sikap Hasto yang mengungkap sisi buruk Jokowi selama 10 tahun sebagai presiden. Sehingga penetapan tersangka itu dikatakan sebagai bentuk balas dendam Jokowi terhadap PDIP. Ya, kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan. Atau ada orang yang mengambil inisiatif, atau seorang petinggi mungkin di satu partai yang mengambil inisiatif untuk mentersangkakan Hasto karena ada konteks tekanan politik. Apalagi kalau kita cicil sebetulnya dari awal dibuat
skenario supaya moralnya Hasto itu dijatuhkan dulu, moral beberapa tokoh PDIP dijatuhkan dulu dengan isu perselingkuhan atau apa namanya, segala macam hal yang sensasional. Lantaran Jokowi tak lagi punya posisi strategis di pemerintahan, sehingga penetapan tersangka kepada Hasto itu diduga melalui perintah petinggi partai. Rocky menduga ada seorang yang kemungkinan petinggi partai mengambil inisiatif untuk keluarkan perintah. Kondisi politik yang pasti akan sangat sangat berbahaya sebenarnya, karena ini menyangkut identitas dari sebuah partai yang sudah berakar dalam masyarakat untuk PDIP. Sekjennya pasti akan sudah ditersangkakan. Lalu tadi soal PPN 12% yang tanggal 1 harus berlaku, dan pemberedelan kritik terhadap Jokowi melalui pameran yang kemudian dibatalkan itu. Nah, kita mulai mencoba membaca bahwa kekuatan yang hendak mengacak-acak PDIP memang tersedia, dan kekuatan itu yang kelihatannya tidak akan berhenti sampai PDIP itu diombang-ambingkan menjelang kongresnya nanti. Saya kira itu hal yang harus kita perhatikan hari-hari. Soal Hasto bakal disingkirkan ini kan sebelumnya sudah disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Dan pada waktu itu Ibu Megawati juga mengaku mendengar akan ada yang mengaut-aut Kongres PDIP. Walau sekarang ini era pemerintahan Prabowo, tapi kan para pimpinan KPK yang baru ini adalah produk pemerintahan Jokowi, diseleksinya di era pemerintahan Jokowi. Apakah artinya ini masih bisa disebut sebagai manuver dari Jokowi melemahkan atau mengaut-aut KPK, mengaut-aut PDIP maksud saya dengan menggunakan KPK? Ya tentu ada juga, atau pasti ada manuver-manuver di dalam PDIP sendiri. Elit PDIP yang berseberangan dengan Hasto juga banyak tuh, yang mencari keuntungan dari proses pemerkaraan saudara sekjen itu. Kan banyak yang antri untuk gantiin Hasto, gampang aja kita baca itu kan. Jadi kelihatannya juga Ibu Mega akan punya atau harus punya sense atau sedang mencari kepekaan untuk menyelesaikan masalah ini. Pasti ada internal struggle dalam PDIP, tapi secara keseluruhan saya kira partai itu diikat oleh kepentingan bersama, yaitu tidak mungkin partai itu menyodorkan dirinya untuk dirampok oleh Jokowi misalnya, karena yang mau rampok pasti Jokowi. Dalam benak publik udah begitu kan. Merampok Demokrat aja pada waktu itu gagal, apalagi merampok PDIP. Tapi kita harus bukan agak kasar ya, agak sinis untuk melihat bahwa memang PDIP akan diacak-acak tuh. Tetapi PDIP partai yang memang berakar jauh di dalam sejarah. Jadi percuma sebetulnya membayangkan menumbangkan PDIP sama seperti menggorok atau menebang pohon beringin di Golkar.